Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada kesempatan ini, di mana pada hari ini kita akan membahas materi yang pertama yang berjudul tentang zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui vektor. Baik, mudah-mudahan pembahasan dalam kesempatan ini bisa memperjelas materi yang kita bahas ini. Jadi karena perkuliahannya tidak bisa langsung, jadi Anda boleh menyimak, nanti Anda berikan komen, kemudian berikan pertanyaan, kemudian berikan jawaban juga. Di situ akan dapat menilai sejauh mana daya tangkap Anda, sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang kita bahas ini. Baik, sekarang materinya, pendahuluannya tentang istilah zoonosis dulu ya. Mungkin kita masih asing ya dengan istilah itu karena tidak begitu familiar dengan kasus-kasus kesehatan lain yang umum terjadi di masyarakat. Di sini kita pahami bahwa zoonosis berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan zoon yang berarti hewan dan nosos yang berarti penyakit. Dalam konteks ini WHO menyebutkan bahwa zoonosis itu adalah setiap penyakit atau infeksi yang secara alami menular dari hewan vertebra ke manusia atau dari manusia ke hewan, atau disebut juga dengan zoonosis itu. Jadi secara harfiahnya, secara katanya itu zoon dan nosos, kemudian digabung menjadi zoonosis. Intinya itu adalah setiap penyakit atau infeksi yang secara alami menular dari hewan vertebra. Jadi ingat ya, di sini hewan vertebra, khusus hewan vertebra. Nah, kalau kita harus paham dulu, hewan kan banyak jenis, ada hewan vertebra, ada hewan krustacea, ada macam-macam ya. Ini khusus hewan vertebra ke manusia atau dari manusia ke hewan tersebut. Gitu. Baik, di sini Bapak buat skema rangkaian ya. Jadi ternyata zoonosis itu awal-awalnya itu masih terpisah. Jadi penyakit yang dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan itu dipisah. Jadi ada yang disebut dengan anthropozoonosis dan ada juga yang disebut dengan zooanthroponosis. Istilah tersebut kemudian digabung menjadi zoonosis. Anthroponosis di sini maksudnya adalah penyakit yang dapat ditularkan dari manusia ke hewan. Jadi ceritanya dulu tuh ternyata penyakit-penyakit dari hewan tuh, dari manusia itu bisa menularkan ke hewan juga gitu. Disebut dengan anthroponosis. Kemudian zooanthroponosis atau sebaliknya ya, penyakit-penyakit yang ada di hewan bisa menularkan ke manusia. Jadi di sini ada interaksi antro dan zoo kemudian digabung kemudian menjadi namanya istilah zoonosis. Baik, kemudian dalam beberapa review juga menyebutkan bahwa arah penularan zoonosis seperti ini. Jadi lebih gampang kita pahami ya. Ada zooanthroponosis, arah panahnya udah jelas ya. Zooanthroponosis di mana ternyata penyakit-penyakit yang ada di hewan bisa menular ke manusia. Kemudian anthropozoonosis gitu kan. Jadi sebaliknya ya, penyakit-penyakit yang ada di manusia menular ke hewan. Kemudian ada juga istilah satu lagi, amfisenosis. Jadi pingpong, jadi ceritanya kan pingpong ya, bisa penyakit tersebut bisa ada di manusia, bisa juga ada di hewan. Nah, penyakit-penyakit apa nanti kelompok-kelompoknya nanti kita pembahasan di belakangnya. Jadi pokoknya di sini arah penularan zoonosis itu ada 3 aja gitu ya. Ada zooanthroponosis, kemudian anthroponosis, ada amfisenosis.
Jadi dari gambar ini gampang kita pahami, gampang kita ingat gitu ya. Kemudian penyakit-penyakitnya sedikit banyak sudah Bapak masukkan di dalam materi ini. Kemudian nanti mungkin ada tugas Anda ya, kira-kira ada nggak selain penyakit-penyakit yang disebutkan di sini, termasuk juga dengan zoonosis juga. Nah, zoonosisnya itu masuk zoonosis zooanthroponosis atau anthropozoonosis atau amfisenosis gitu. Nanti dari kajian-kajian Anda, Bapak akan bisa menangkap ternyata Anda bisa aktif dalam perkuliahan ini. Baik, selanjutnya kemudian berdasarkan etiologinya, zoonosis ini diklasifikasikan menjadi ada namanya zoonosis bakteri. Jadi penyakitnya zoonosis, jadi kita kembali lagi ya, zoonosis ini dia spesifik penyakit infeksi. Jadi tapi kalau penyakit non infeksi itu bukan dikelompokkan penyakit zoonosis. Kita buat contoh misalnya ada penyakit-penyakit yang dicetus oleh katakanlah kanker dicetus oleh sumber hewan gitu kan, itu bukan disebutkan dengan zoonosis, tapi zoonosis itu spesifik dengan satu agent gitu. Nah, ini adanya misalnya contoh yang pertama adalah zoonosis bakterial atau zoonosis yang disebabkan oleh bakteri-bakteri, contohnya misalnya penyakit antrak, salmonellosis, tuberkulosis, penyakit Lyme dan brucellosis, dan banyak, bukan ini aja, banyak sekali penyakit yang lain gitu ya. Ini contoh-contohnya saja. Kemudian ada juga namanya zoonosis virus, yaitu jadi zoonosis yang disebabkan oleh virus. Banyak ya yang disebabkan oleh virus. Misalnya kita buat contoh rabies, sudah jelas ya rabies hubungannya dengan anjing ya, yang disebabkan gigitan anjing. Kemudian HIV, AIDS, atau apa hubungannya kok dia zoonosis? Ternyata dulunya itu penyakit HIV itu sebenarnya memang dari hewan. Nanti kajian ke depan nanti akan kita bahas lagi. HIV AIDS itu sumber-sumbernya pertamanya dari hewan. Mungkin Anda sudah ada baca-baca lagi kan. Kemudian pada saat ada di manusia, dia menetap di manusia, dan sudah tidak kita temukan lagi laporan kejadiannya kasus infeksi HIV AIDS di hewan, tapi di hewan-hewan primata, hewan seperti gorila itu masih bisa tertular dengan HIV AIDS ini. Kemudian ada Ebola, kemudian ada influenza burung, turunannya itu sampai SARS ini, kemudian turunannya sampai ke COVID-19 ini dari flu burung ini. Kemudian ada lagi zoonosis parasit. Jadi di mana kelompok-kelompok parasit itu juga bisa menyebabkan zoonosis. Bisa dari kelompok cacing, bisa dari kelompok protozoa, gitu kan. Nah, misalnya contohnya trichinosis, toxoplasmosis, trichomoniasis, filariasis, dan malaria. Nah, dari kasus-kasus infeksi parasit ini yang familiar di kita mungkin malaria ya, karena malaria tingkat fatalitasnya juga tinggi ya kan, dibandingkan dengan kasus-kasus infeksi yang lain. Nah, semua kasus ini mudah-mudahan ada waktu kita bisa membahas secara satu persatu. Kemudian zoonosis jamur. Nah, ternyata jamur juga bisa ditularkan dari hewan. Ya benar, seperti kurap ya. Ada contoh misalnya kelompok masyarakat yang dengan hewan peliharaan ya, kucing, anjing gitu kan. Di hewan peliharaan itu kan biasa ada penyakit kulit itu, jamur gitu ya. Jamur ya, kurap lah sederhananya kan. Itu jamur yang ada di hewan peliharaan itu bisa menular ke manusia karena ada kontak dekat ya. Kemudian zoonosis rickettsia, misalnya kita bercontoh demam Q, ini kasusnya belum dilaporkan di Indonesia. Kemudian ada zoonosis chlamydia, ada psittacosis. Ini kasusnya chlamydia emang sering kita temukan secara klinik ya. Cuman pelaporan kasusnya masih jarang juga kita temukan. Kemudian zoonosis mycoplasma.
di mana mikroplasma itu bisa menyebabkan pneumonia, yang disebut dengan infeksi mikroplasma pneumonia. Jadi kalau disebut dengan pneumonia itu gejalanya sama, misalnya dari bakteri mikroplasma, dari jamur pun sama gejala pneumonia. Kemudian ada namanya zoonosis yang disebabkan oleh agen patogen non konvensional. Nah, ini unik. Zoonosis yang terakhir ini, jadi kalau yang di atas itu bisa kita sebutkan konvensional, dia termasuk virus lah kita, karena dia mempunyai DNA gitu kan, dia mempunyai walaupun sedikit ya tanda dari kehidupannya gitu kan, misalnya walaupun virus tidak bisa kita kelompokkan ke dalam makhluk hidup, tapi virus kan dia bisa bereplikasi, ya kan? Nah, tapi kalau zoonosis yang disebabkan oleh agen non konvensional ini sangat unik. Jadi di mana agennya itu adalah hanya berupa protein yang misalnya di tubuh kita, tubuh makhluk hidup, ya, terutama jenis hewan, semua mempunyai protein. Nah, protein ini adalah menjadi protein aneh, protein yang patogen misalnya kan. Nah, protein itu bisa tertular. Jadi misalnya katakanlah di hewan itu semua punya proteinnya. Di satu hewan itu punya protein prion, yang namanya prion ini. Pada saat kita mengkonsumsi hewan tersebut, walaupun hewan itu sudah dimasak, itu kan namanya protein masih tetap utuh gitu kan. Itu bisa menyebabkan namanya prion ini bisa bersifat patogen di tubuh inang barunya yang menyebabkan penyakit spesifik yang disebut dengan neurodegeneratif. Jadi di sini bisa kita sebutkan neuro saraf, degeneratif penurunan fungsi gitu ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh prion ini menyebabkan penurunan fungsi saraf gitu ya, sampai yang parah gitu ya. Fungsi saraf kita misalnya fungsi memori kita untuk mengingat itu sampai kita nggak bisa mengingat lagi. Fungsi saraf kita mengontrol otot dia nggak bisa mengontrol lagi. Jadi makanya pada penderita ini dia memperlihatkan gejala-gejala gangguan saraf. Ya, mungkin yang sederhana mungkin seperti orang stroke ya, itu yang sederhana gitu kan. Ini kompleks ya. Nah, kalau gangguan degeneratif ini kalau pada hewan disebut dengan BSE, singkatannya Bapak udah lupa. Kemudian kalau di manusia jangan disebut dengan BSE, di manusia ada nama VCGD atau Creutzfeldt-Jakob, itu gejalanya. Boleh Anda searching penyakit ini bagaimana sih bentuknya VCGD ini gitu ya, boleh Anda searching. Itu sangat unik. Orangnya bisa memperlihatkan gejala-gejala yang unik, misalnya memperlihatkan seperti orang Parkinson gitu kan. Ya itu ya paling sederhana ya, terlihat seperti orang Parkinson, amnesia, nggak bisa mengingat apa-apa gitu kan. Itu gejala yang disebabkan oleh prion. Nah, disebut prion itu adalah agen konvensional. Agen konvensional kenapa disebut konvensional? Karena dia berbentuk protein gitu. Protein lipatannya itu yang salah. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan bisa kita bahas secara spesifik dengan kasus ini. Baik, jadi dari semua agen zoonosis ini, masing-masing agen ini memiliki cara dan mekanisme penularan yang unik gitu. Jadi unik, jadi nggak sama gitu. Jadi walaupun dia sama-sama menyebabkan penyakit gitu kan, tetapi cara penyebaran dan penularannya beda, jadi unik gitu. Hal ini yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara hewan, lingkungan, dan manusia. Oke. Baik. Di sini sedikit kita bahas sejarahnya itu ya. Rudolf Virchow ya. Bapak Rudolf Virchow ini dokter patologi klinik ya. Beliaulah yang pencetus pertama tentang istilah zoonosis ini. Beliau tidak salah berkebangsaan Jerman ya, dokter berkebangsaan Jerman. Kemudian dalam studi-studi beliau itu yang pertama beliau melihat tentang cacing
Trichinella spiralis, sebagai cacing gelang. Trichinella spiralis pada babi ya, cacing gelang pada babi. Kalau cacing gelang pada manusia itu kan ini salah salah tulis ya, mungkin cacing pita kali ya, Trichinella, cacing pita ini salah tulis nih. Cacing pita Trichinella spiralis pada babi yang dapat ditemukan juga pada manusia. Jadi nanti tolong diperbaiki ya, bukan Trichinella itu bukan cacing gelang, cacing pita. Kalau cacing gelang itu Ascariasis itu. Ascaris juga ada di manusia, ada juga di hewan. Tapi kalau di manusia itu beda spesiesnya yang di hewan. Beliau itu menciptakan istilah zoonosis untuk menunjukkan penyakit menular yang ditularkan antara manusia dan hewan. Jadi siapa? Rudolf Virchow, berkebangsaan Jerman. Di samping keilmuannya di sini, beliau juga dinobatkan sebagai ahli sel ya. Dalam teorinya itu penemu penting dalam beliau adalah teori tentang sel sebagai unit dasar kehidupan. Jadi dalam teori beliau itu menyebutkan bahwa segala sesuatu itu bersumber dari sel. Mungkin ya walaupun usianya sudah lama ya, kalau kita kaji dalam Islam itu, dalam Al-Quran lebih duluan lagi menyebutkan kata-kata itu kan. Mungkin Rudolf nggak nemuin gitu ya. Oke, baik. Batasan umum istilah zoonosis. Pokoknya ada batasan ya. Kalau kita sebutkan zoonosis itu kajian sebatas mana tuh, jangan kita samakan semua, jangan seperti kemarin misalnya, maaf jadi pengalaman ya, jangan kita samakan misalnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, penanganannya sama dengan penyebab malaria dengan penyebab dengue atau demam berdarah, beda penanganannya. Sama juga ini. Jadi ada batas-batasnya di depan. Jadi batas umum istilah zoonosis terbatas pada penyakit infeksi seperti disebutkan tadi, dan agen penyebabnya dapat hidup serta bereplikasi pada hewan atau inang yang ditumpangi. Jadi yang pertama dapat hidup, kemudian dapat bereplikasi, maksudnya dapat tumbuh dan berkembang biak di inang di hewan, dan dia bisa dan inang yang ditumpangi. Katakanlah di manusia ya begitu juga bisa tumbuh. Nah, tumbuh dan bereplikasi ini yang menyebabkan penyakit di inang atau yang ditumpangi tersebut. Ya bukan hanya sekedar tumbuh saja. Kalau sekedar tumbuh saja tidak menimbulkan masalah, itu bukan patogen namanya ya. Itu agen komensal. Baik, tidak termasuk dalam penyakit yang disebabkan oleh inokulasi racun atau toksin yang berasal dari hewan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa jenis hewan yang memiliki toksin yang katakanlah di bagian tubuhnya, kita mengkonsumsi bagian tubuh hewan tersebut, ada toksin gitu kan, atau inokulasi, jadi menghasilkan racun, itu juga termasuk. Misalnya kita bercontoh misalnya di reptil, ikan, atau karena reaksi alergi katakanlah misalnya ada hewan-hewan tertentu, kita pada saat tersentuh kita dengan hewan-hewan tersebut akan menimbulkan reaksi tubuh berlebihan, menimbulkan reaksi alergi sampai menimbulkan gejala-gejala yang tidak nyaman sampai parah. Itu tidak termasuk dengan zoonosis. Jadi ingat lagi ya, zoonosis tadi, agen-agen tadi kan sudah disebutkan tadi, ada bakteri, ada virus, ada parasit, kemudian ada agen konvensional itu ya. Tetapi tidak termasuk kelompok ini. Kemudian yang tidak termasuk satu lagi, tidak termasuk dalam penyakit yang berasal dari makanan atau minuman yang bersumber dari hewan. Jadi misalnya makanan dan minuman itu komposisinya produk hewan gitu ya, itu tidak termasuk. Dalam hal ini
makanan atau minuman yang berperan sebagai pembawa patogen pada manusia. Jadi maksud di sini gini, jadi di makanan itu sebenarnya tidak ada, itu dia sebagai pembawa, jadi nggak mudah membawa agen-agen penyakit. Di situ misalnya es krim, susu gitu kan, misalnya pengolahannya tidak benar, itu bisa terkontaminasi dengan katanya virus hepatitis atau hepatitis A gitu kan, virus polio itu spesifik ya bersumber dari manusia. Itu juga tidak dikelompokkan ke dalam istilah zoonosis ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Berdasarkan ekosistemnya dan tempat penyebaran penyakit, zoonosis dibedakan menjadi dua ya. Berdasarkan ekosistemnya dibedakan menjadi dua. Yang satu zoonosis sinantropik. Zoonosis sinantropik. Yang kedua kemudian zoonosis exotropik. Apa itu zoonosis sinantropik? Ya, oke, kita lihat. Zoonosis sinantropik adalah zoonosis yang terjadi pada siklus urban atau domestik ya, yang ada di sekitar kita lah, gitu ya. Seperti rabies, purap dan penyakit-penyakit yang kemarin seperti flu burung gitu kan. Nah, kalau flu burung, kalau awal-awalnya itu malah bukan dari hewan domestik, dia dari hewan-hewan liar, malah menular dari hewan burung. Tapi kalau ada juga yang spesifik sinatropik, misalnya rabies dan purap. Kemudian zoonosis exotropik, maksudnya nih di sini zoonosis yang bersumber dari siklus silvatik, maksudnya hewan liar atau alami seperti arbovirus, virus nipah, dan virus rabies dari satwa liar. Rabies kita ketahui bahwa ada di domestik juga kan, di hewan peliharaan, anjing, kucing gitu kan. Tapi rabies juga bisa ada juga di hewan liar. Kemudian di sini sedikit bapak gambar diagram Venn yang menggambarkan hubungan antara agen infeksius pada hewan, vertebra, dan penyakit pada manusia. Di sini ada, kalau kita lihat gambar ini ada dua lingkaran yang warnanya berbeda, dan dalam lingkaran hijau ada dua lingkaran lagi, kemudian ada tanda panah. Kemudian di sini bisa kita jelaskan bahwa lingkaran kiri yang berwarna merah muda memiliki agen infeksius pada hewan vertebra. Jadi di situ di hewan vertebra itu ada agen infeksi di situ, apakah virus, bakteri, macam-macam ada di situ. Kemudian lingkaran kanan yang berwarna hijau memiliki penyakit pada manusia. Kemudian yang warna hijau adalah lingkup penyakit yang ada di manusia. Jadi kemudian area tumpang tindih, maksudnya tanda panah maksudnya, betul-betul tindih jadi nyambung gitu kan. Area tumpang tindih di tengah menunjukkan tanda panah zoonosis seperti penyakit MALS, campak, influenza, SARS, dan HIV. Jadi sebenarnya tadinya ada di hewan, kemudian nyebrang menular ke manusia. Kemudian tanda panah dari lingkaran kiri di area tumpang tindih menunjukkan proses penularan dari hubungan ke manusia. Di sini Anda bisa lihat ya. Kemudian dalam lingkaran hijau terdapat label yang menunjukkan penyakit infeksi di endogen pada manusia yang menyebar dari orang ke orang. Ya. Seperti kita tadi ya, misalnya kita buat contoh misalnya HIV/AIDS itu kan, HIV/AIDS itu kan yang kita tahu bahwa itu adalah penyakit yang menular karena hubungan seks, karena terpapar dengan virusnya melalui cairan-cairan tubuh gitu kan. Ternyata awal-awalnya itu ada di hewan gitu kan, ada di hewan, kemudian dia menular ke manusia, kemudian di manusia itu sama saling menular di antara manusia. Itu yang di sini kita buat contoh. Kemudian dalam lingkaran hijau terdapat label yang menunjukkan bahwa penyakit infeksi endogen pada manusia yang menyebar dari hewan ke orang ke orang gitu kan. Kemudian diagram ini membantu memahami bagaimana beberapa penyakit dapat berpindah dari hewan ke manusia, dan juga bagaimana penyakit dapat menyebar di antara manusia. Nah, kemarin ya kita sudah tidak asing lagi ya dengan musibah COVID itu ya, COVID-19 ya, karena kenapa disebut 19 kan? 19 itu disebutkan bahwa kasus dan pertama kali dilaporkan itu
pada tahun 2019 gitu kan. Bagaimana itu COVID? Sebenarnya COVID itu ada coronavirus, virus yang bersumber dari unggas gitu kan. Uh, SARS itu satu turunannya yang awal-awalnya itu memang di manusia, bukan di manusia. Awal-awalnya itu memang ada di hewan terutama hewan-hewan unggas, dan dia bermetastasis, bukan metastasis, agentnya itu jadi lupa Pak. Membuat varian baru sehingga pada saat dia variannya ada di hewan itu dia tidak mampu hijrah atau pindah ke manusia. Pada saat dia berubah dengan varian barunya, dia sudah mampu pindah ke manusia. Nah, pada saat berpindah ke manusia, di manusia dia membentuk varian baru sehingga dia tidak kembali lagi ke hewan. Ada juga misalnya beberapa kayak flu burung itu bisa kembali lagi ke hewan. Tapi ada juga yang tidak kembali, dia tetap menular di manusia. Baik, sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan tentang klasifikasi zoonosis. Zoonosis ini dikelompokkan berdasarkan ada disebut yang pertama sapronosis. Ya, jadi salah tadi. Sapronosis. Apa itu sapronosis? Adalah penyakit infeksi yang patogennya berasal dari lingkungan. Jadi maksudnya lingkungan itu lingkungan khususnya materi tak hidup seperti tanah, air, tanaman yang membusuk atau bahan organik mati lainnya. Jadi penyakit infeksi yang kehidupan agentnya itu di lingkungan mati gitu, di material mati, katakanlah tanah, air gitu kan. Kemudian dalam kasus ini patogen berkembang biak di lingkungan non hidup tersebut dan kemudian menginfeksi manusia atau hewan. Nah, agen apa gitu ya? Kok nggak disebutin? Ada nggak di sini ya? Oh, ada di sini. Ternyata yang kita tahu misalnya katakan misalnya orang terkena ISPA itu menular dari orang lain ISPA gitu kan, misalnya influenza aja, misalnya ada teman itu karena dekat jadi dropletnya itu mengandung virusnya, karena dekat bisa virusnya menyebar ke orang di sampingnya. Tapi ada juga agen-agen yang memang hidup, alam kehidupannya itu memang di benda mati, ya, seperti contoh tadi ya, di air, tanah gitu kan. Contoh penyakitnya ini ada namanya legionellosis, ada namanya histoplasmosis, ada sampai kalau yang satu lagi nggak asing ke kita ya, tetanus gitu ya. Nah, gimana ceritanya nih tetanus gitu kan? Ya, agent tetanus ini sebenarnya Plasmodium tetani ini kan dia kan bakteri gram positif atau negatif ya lupa. Bakteri itu yang mempunyai kapsul, jadi dia bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi dia bertahan hidup di alam, tetapi dia tidak bisa tahan dengan terpapar dengan oksigen. Pada saat terpapar dengan udara, oksigen itu bakteri ini tidak langsung lisis, langsung punah. Nah, bakteri Clostridium tetani ini dia hidup di tanah. Dia bersumber dari kotoran hewan gitu kan. Pada saat dia bertemu tanah, kemudian tanahnya tertutup, katakanlah bukan di bagian permukaannya, bagian tertutup itu di bawah itu, dia bisa hidup Clostridium tetani ini. Ini salah satu kenapa dia dikelompokkan ke zoonosis ya. Nah, ternyata penyakit tetanus ya, ini kan penyakit yang dulu masih sering kita temukan ya, tapi kalau sekarang mungkin di pusat layanan, apalagi pusat perawatan di rumah sakit sudah jarang ada kasus tetanus seperti ini. Alhamdulillah dulu Bapak sempat merawat penderita tetanus, jadi kita sempat melihat, oh begini loh gejalanya dia ya, spasmenya gitu kan, itu dia tidak boleh terpapar dengan apa saja, katakan cahaya atau apa saja dia langsung terjadi spasme kan. Oh inilah gitu ya.
Nah kalau sekarang enggak, pengalaman misalnya Bapak waktu ada teman yang di bawah Bapak itu, Anda teman dokter ya, Anda pernah nggak ngerawat penderita tetanus? Oh tidak, waduh, syukur ya saya pernah dulu ngerawat ya. Nah, jadi kita kembali lagi, kenapa penyakit tetanus itu dikelompokkan ke dalam zoonosis, ya? Dia kan murni adanya di hewan, ada di manusia, yang gejalanya yang ditemukan di manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui, dia sumber-sumber awalnya memang di kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran hewan gitu kan. Tetapi Clostridium tetani ini dia tidak bisa menyebabkan penyakit pada saat dia hidup di habitat alaminya, katakan di saluran pencernaan, itu tidak bisa menyebabkan penyakit gejala, cuma dia hidup berdampingan. Pada saat dia berada di uh, daerah invasinya yang diserangnya, karena misalnya dia menemukan bagian yang tertutup karena dia menemukan saraf, itu yang diserang sama dia menyerang saraf. Nah, kemudian sama misalnya tetanus ini terkena di Clostridium tetani ini terkena di bagian luka, kata di sapi, di kuda nih, yang banyak laporan di kuda ya, itu juga memperlihatkan gejala yang sama dengan gejala di manusia. Makanya disebutkan misalnya tetanus termasuk salah satu adalah penyakit zoonosis yang kelompoknya saprozoonosis. Jadi mudah-mudahan bisa paham ya. Baik, selanjutnya klasifikasi zoonosis selanjutnya ada namanya siklozoonosis. Apa itu namanya siklozoonosis ya? Coba kita lihat ya. Baik, siklozoonosis adalah jenis zoonosis di mana siklus hidup agen penyebab penyakit memerlukan lebih dari satu inang vertebra untuk menyelesaikan siklus infeksinya. Jadi intinya di sini siklozoonosis dia membutuhkan lebih dari satu. Jadi untuk menyelesaikan kehidupannya itu ya, misalnya dari katakanlah dari bayi sampai dia dewasa itu kalau misalnya di manusia itu kan, tapi ini bukan cerita manusia kan. Nah, untuk menyelesaikan siklus kehidupan dia itu dia membutuhkan minimal dua gitu ya. Nggak, kalau satu nggak bisa. Dia membutuhkan dua. Jadi intinya dia siklozoonosis dia membutuhkan dua inang vertebra. Bukan misalnya di sini bukan serangga, atau bukan misalnya uh, bukan nyamuk, bukan lalat, itu bukan. Jadi harus vertebra, hewan vertebra. Nah, jadi tidak asing kalau disebut dengan vertebra ya. Dengan kata lain, siklozoonosis disebut dengan siklozoonosis patogen yang penyebab penyakitnya harus menginfeksi beberapa inang vertebra selama perjalanan hidupnya agar dapat berkembang dan menularkan penyakit. Beberapa di sini misalnya lebih dari satu. Nah, penyakit-penyakit apa yang dikelompokkan siklozoonosis? Di sini Bapak kasih contoh ada dua penyakit, ada taeniasis, ada echinococcus ya. Jadi inilah bahasanya. Echinococcus. Taeniasis sudah tidak asing ya. Taeniasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing pita ya. Gimana ceritanya nih? Ya, ternyata cacing pita ini dia membutuhkan dua inang untuk menyelesaikan siklus, mana manusia dan hewan manusia sebagai inang definitifnya, maksudnya tempat hidup lengkapnya, dan sapi atau babi sebagai inang perantara, jadi yang membawanya. Jadi misalnya inang perantara itu maksudnya pada saat kita tidak mengkonsumsi daging hewan tersebut, kita tidak tertular gitu, karena dibawa perantara. Jadi kemudian echinococcus adalah penyakit parasit Echinococcus yang memerlukan lebih dari satu inang vertebra juga, yaitu manusia dan hewan herbivoras sebagai inang perantara, dan carnivores seperti anjing dan serigala sebagai inang definitifnya. Baik, selanjutnya adanya trypanosomiasis. Ini yang masih umum di masyarakat dunia.
Di Indonesia juga ada, cuman satu daerah aja di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara kalau tidak salah. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa di genus Trypanosoma yang ditularkan melalui sengatan serangga vektor. Trypanosomasiasis ini memerlukan lebih dari satu inang vertebra dalam siklusnya, di mana dia membutuhkan hewan, katakanlah hewan vertebra, kata sapi atau babi ya, untuk menyelesaikan siklusnya. Baik, klasifikasi zoonosis selanjutnya ada disebut dengan metazoonosis. Apa itu metazoonosis? Adalah zoonosis di mana agen patogennya memerlukan lebih dari satu inang vertebra dan invertebra. Jadi tadi kalau ceritanya vertebra saja, kalau ini dia membutuhkan invertebra juga, misalnya serangga atau arthropoda untuk menyelesaikan siklusnya. Jadi satu inang vertebra, lebih dari satu inang. Jadi misalnya kita buat contoh malaria, tapi tidak semua jenis malaria ya. Ada malaria namanya malaria knowlesi. Jadi dia malaria itu yang bisa menularkan hewan seperti makaka, monyet, dan dia juga bisa menyebabkan infeksi di manusia, knowlesi. Dalam metazoonosis, patogen berpindah antara hewan, manusia, dan vektor invertebra seperti nyamuk atau kutu yang memainkan peran penting dalam penyebaran penyakit. Ciri utama dari metazoonosis adalah bahwa siklus hidup patogen ini melibatkan inang vertebra serta invertebra sebagai vektor ya. Jadi vertebra yang sakit gitu ya, invertebra sebagai vektor yang pembawa gitu ya. Di mana vertebra tersebut menjadi pembawa patogen dari satu inang ke inang lainnya. Baik, klasifikasinya juga ada disebutkan reverser zoonosis atau zoonosis terbalik. Jadi seperti di denah tadi kan, ada yang ke hewan bisa, ke manusia bisa ya, atau disebut juga dengan zoonosis terbalik atau reverser zoonosis. Adalah fenomena di mana patogen yang biasanya menginfeksi hewan berpindah ke manusia. Jadi tadinya menginfeksi pindah ke manusia, hewan, kemudian pindah ke manusia. Kondisi ini berbeda dari zoonosis biasa, di mana penyakit berpindah dari hewan ke manusia. Jadi kalau ini berpindah dari hewan ke manusia, kemudian ceritanya ini kalau dari manusia bisa pindah lagi ke hewan gitu. Jadi kalau reverse zoonosis, ada juga misalnya zoonosis sudah terpindah ke hewan, udah gitu kan, pokoknya pindah ke hewan aja gitu. Sekarang jadi pingpong dengan reserve zoonosis. Contoh kasus adalah infeksi COVID-19 yang dilaporkan pada anjing dan kucing. Jadi ternyata COVID-19 yang kemarin itu bisa ada laporan yang kejadiannya di anjing dan kucing. Ternyata dia bermutasi ya, bisa pindah ke hewan lain. Sumber asalnya kan tadinya dari unggas gitu kan. Kemudian ajarannya misalnya virus influenza A H1N1 ditularkan dari manusia ke babi. Kasus penularan bakteri MRSA methicillin resistant Staphylococcus aureus, itu bakteri ya, dari manusia ke hewan peliharaan seperti anjing. Itu biasa terjadi. Jadi MRSA ini, bakteri resisten antibiotik ini bisa menular semua hewan gitu. Tadinya ada di manusia gitu. Kemudian dalam situasi tertentu seperti pandemi, risiko terjadi zoonosis terbalik bisa meningkat dan penting untuk memantau kesehatan hewan peliharaan serta menjaga jarak dengan hewan liar. Jadi ini peringatan para ahli ya. Jadi hasil temuan memang sudah ditemukan bahwa reverse zoonosis memang ada dan pernah dilaporkan, dan kasusnya bisa meningkat. Jadi contoh kasus zoonosis terbalik yang pernah dilaporkan, misalnya
virus kondongan ini ditranslate ke bahasa Indonesia mumps, mumps ya, virus mumps kondongan itu yang pembekakan di kelenjar getah, kelenjar ludah ya di bawah itu, yang kalau mungkin di kampung diobatin dengan memberikan warna apa, blau ya, warna blau itu adalah itu sebab oleh virus. Uh, ini bukan gondongan gitu kan, penyakit pada hewan sama juga parotitis namanya, pada manusia juga parotitis, kemudian pada anjing juga bisa terkena gitu. Begitu ya, hepatitis, kemudian difteri, penyakit difteri, kemudian Staphylococcus aureus tadi sudah kita bahas, kemudian Streptococcus pyogenes itu yang menyebabkan penanahan itu ya, menyebabkan faringitis gitu kan. Kemudian pada hewan juga bisa menyebabkan bukan faringitis, malah menyebabkan mastitis. Mastitis itu radang payudara gitu kan, payudara amai apa kalau istilahkan dalam kedokteran hewan itu bukan payudara ya, di mastitis, ambing ambing. Jadi radang ambing biasanya pada sapi itu kan, sapi perah itu bisa terjadi disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Nah, kalau Streptococcus pyogenes itu tidak asing di manusia. Misalnya anak-anak sering kena faringitis itu radang tenggorokan, susah nelen gitu kan, demam itu kan, itu disebabkan itu Streptococcus pyogenes. Itu bisa juga ada di manusia, di hewan. Kemudian giardiasis liambia menyebabkan giardiasis, itu kan menyebabkan gangguan pencernaan. Itu juga di hewan juga ada, di hewan berang-berang. Mycobacterium tuberculosis ini tidak asing lagi ya, penyebabkan TBC. Ternyata TBC yang di hewan di manusia itu bisa juga menular di hewan, kemudian TBC yang di hewan juga bisa menular ke manusia. Kemudian kita lanjut lagi, zoonosis hewan domestik. Jadi zoonosis hewan-hewan yang ada di sekitar kita, bisa gini. Hewan peliharaan berperan sebagai reservoir atau pembawa patogen zoonosis domestik dengan sekitar 60% penyakit menular pada manusia berasal dari hewan vertebra. Jadi ternyata angkanya tinggi juga ya, sampai mencapai 60% ya, semuanya dari hewan vertebra. Kemudian penularan ini dapat terjadi karena adanya kontak langsung, kontaminasi air dan makanan dengan agen atau inhalasi. Contoh kasus yang paling masih sering terjadi di masyarakat adalah penyakit rabies dan toxoplasmosis. Penyakit rabies sudah tidak asing ya, toxoplasmosis dia silent ya, tersembunyi. Dia bisa ya, kalau identik ya kita cerita pada wanita toxoplasmosis, ternyata pada pria juga bisa terkena toxoplasmosis dan tidak mempengaruhi reproduksinya. Yang mempengaruhi adalah tokso ini mempengaruhi fungsi saraf memori kita, mempengaruhi mood kita. Itu banyak riset yang menunjukkan bahwa ternyata tokso itu dia bisa bersarang di otak kita, yang mempengaruhi mood, semangat kita, segala sesuatu itu bisa dipengaruhi itu. Ada satu riset menyebutkan bahwa ternyata ditemukan tren yang lebih banyak kejadian kasus bunuh diri pada saat dilakukan otopsi itu ternyata disembuhkan parasit toksoplasma di otaknya. Tetapi diagnosis pastinya tidak bisa didiagnosis, cuman ditemukan tren. Ternyata ya benar juga, banyak riset juga menunjukkan bahwa orang yang mengalami toksoplasmosis ini tidak kecuali perempuan, laki-laki juga demikian, itu aktivitas agresifnya meningkat, kemudian moodnya juga terganggu. Baik, sekarang kita lanjut ke satu lagi tentang penyakit yang ditularkan oleh vektor, karena sebagaimana topik materi perkuliahan yang diberikan kepada kita,
yaitu penyakit zoonosis dan penyakit ditularkan oleh vektor. Uh, kita harus paham dulu tentang kata vektor, karena umum digunakan dalam sains itu banyak digunakan kata vektor, apalagi dalam matematik itu banyak kata vektor. Jadi secara linguistik kata vektor bermakna sebagai pengangkut atau pembawa. Namun kata vektor dalam konteks kedokteran dan kesehatan dapat diartikan sebagai organisme yang berperan. Bapak ulang lagi. Dapat diartikan sebagai organisme yang berperan sebagai pembawa agen infeksius. Jadi sebagai pembawa ya, sama ya istilah kata tadi ya, sebagai pembawa infeksius, terutama arthropoda dan atau serangga yang menularkan patogen. Jadi dalam hal ini pembawa sama istilahnya pembawa, tapi dia ini kita spesifikin bawahnya yang tukang bawanya itu arthropoda atau serangga. Di Indonesia sudah diartikan diterjemahkan dalam sebuah peraturan Menteri Kesehatan kalau tidak salah ya. Kata vektor didefinisikan sebagai arthropoda yang dapat menularkan penyakit pada manusia, dan pengendalian vektor bertujuan untuk menurunkan populasi vektor agar tidak berisiko terhadap penularan penyakit. Jadi sama ya, hampir sama dengan kata vektor dalam keilmuan kedokteran kesehatan, yaitu hewan arthropoda di Indonesia juga terjemahkan demikian. Kemudian dalam konteks epidemiologi, kata vektor seringkali dicampur adukkan dengan kata reservoir dan karier. Mungkin tidak asing ya, karier, Anda ini karier nih gitu kan, reservoir gitu. Nah, di sini kita perjelas saja apa itu reservoir, apa itu karier. Nah, kalau disebut dengan reservoir adalah tempat di mana patogen dapat hidup dan berkembang biak. Di tempat di mana hidup dan berkembang biak seperti hewan, manusia, atau lingkungan. Contohnya kelelawar sebagai reservoir. Nah, jadi kalau disebutkan sebagai reservoir di sini, dia reservoir itu organisme yang tempat yang dihidupi oleh patogen itu bisa menyebabkan organisme tempat yang hidupnya itu sakit atau tidak sakit. Itu kita kutipkan ke reservoir. Tapi kalau karier adalah individu atau organisme yang membawa patogen tanpa menunjukkan gejala. Intinya itu tanpa menunjukkan gejala penyakit. Tapi kalau reservoir itu bisa menimbulkan gejala penyakit atau tidak. Tapi kalau spesifik dengan karier, dia membawa bibit penyakit atau patogen, tetapi dia tidak memperlihatkan gejala. Seperti seseorang yang membawa bakteri Mycobacterium tuberculosis, tapi dia tidak memperlihatkan gejala TBC gitu. Contoh lagi misalnya penderita tifoid gitu kan. Penderita tifoid, dia mungkin dulu pernah kena tifoid, di sisi penjaringannya masih ada bakteri tifoid, tetapi si penderita itu sudah imun dengan bakteri tersebut, tidak memperlihatkan gejala lagi. Dia bisa menularkan kepada orang lain melalui itu kan di bakteri tifoid itu kan adanya di sisi pencernaan kita kan. Dia misalnya bisa menulari misalnya pada saat dia kurang bersih, dia tangannya habis ke toilet, tangannya tidak disabun, kemudian dia menyentuh makanan, dia bakteri tifoidnya bisa mengkontaminasi makanan yang akan dikonsumsi orang lain. Orang tersebut dia sehat saja, dia bekerja seperti biasa, tetapi dia menularkan pada yang lain. Ini disebut dengan karier. Kemudian selanjutnya peran vektor dalam epidemiologi sangat krusial karena mereka menyebarkan patogen antara individu dalam komunitas. Jadi tugasnya penyebar gitu ya, seperti arti kata vektor. Misalnya nyamuk Anopheles identik dengan penyakit malaria, di mana nyamuk ini dapat menghisap parasit Plasmodium dari penderita malaria dan menularkan kepada orang lain melalui gigitannya. Jadi vektor ini di sini spesifik ya, misalnya vektor ini yang menyebabkan penyakit ini, vektor ini menyebabkan penyakit ini. Vektor tidak menyebabkan penyakit, tetapi berfungsi sebagai pengangkut patogen. Itu kata kuncinya ya. Vektor tidak menyebabkan penyakit. Jadi vektor itu walaupun misalnya
vektor itu dibawa oleh, kita buat contoh misalnya penyakit malaria, vektor dibawa oleh nyamuk Anopheles, tetapi si nyamuk ini tidak sakit. Jadi kalau misalnya di manusia itu di hewan vertebrata itu atau manusia, kalau karier kondisi ini menyerupai, tapi bukan kita jangan kita samakan ya sama manusia itu dengan manusia atau hewan vertebrata dengan vektor. Vektor itu disebut dengan serangga. Dengan vektor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vektor biologis dan vektor mekanik. Jadi bisa Anda bedakan ya, vektor biologis yang bagaimana, vektor biologis yang mana, mekanis yang mana. Baik, sini tidak perlu kita jelaskan. Pokoknya intinya itu kalau vektor biologis itu dia di samping dia bisa membawa, dia bisa hidup juga di tubuh vektor itu, bisa hidup dan berkembang biak. Contoh misalnya nyamuk Anopheles yang membawa Plasmodium, ya kan? Dia malah di nyamuk Anopheles itu menyelesaikan siklus seksualnya, sedangkan di manusia hanya siklus aseksual, sedangkan tetapi di nyamuk itu menyelesaikan siklus reproduksi seksualnya. Tapi jelas ya, kalau vektor mekanik berarti dia hanya membawa saja, tidak tumbuh dan berkembang biak agennya di tubuh vektor tersebut. Misalnya kita buat contoh bisa lalat gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi cara penularan melalui vektor. Ada namanya Arthropoda bond, itu melalui arthropoda, kemudian terjadi gigitan, kontak langsung, kemudian ada kontak langsung dengan penularan zoonosis, nanti bisa Anda lihat lagi ya, kontak dengan kulit dan cairan tubuh, kemudian di sini bisa kita lihat ya, cara penularan alimentari. Jadi alimentari itu maksudnya melalui sistem pencernaan gitu ya. Jadi ya media yang paling utama adalah air dan makanan gitu kan. Jadi terkontaminasi dari air dan makanan ya, itu penularan melalui alimentarinya. Kemudian endogenik aerosol, jadi melalui udara gitu kan. Kemudian rodent-borne, jadi ada zoonosis juga yang membutuhkan hewan-hewan pengarat seperti tikus gitu kan. Jadi dia bisa membawa mengkontaminasi air dan menularkan kepada manusia. Mungkin demikian dulu presentasi Bapak mengenai topik zoonosis dan penyakit yang ditularkan oleh vektor. Kita perkuliahan ini tidak cukup hanya sebatas mendengarkan atau melihat perkuliahan ini. Bapak mengharap sebagai bahan evaluasi Bapak terhadap Anda setelah menonton dan membaca topik perkuliahan ini, Anda membuat sebanyak mungkin pertanyaan dan mempersiapkan sebanyak mungkin jawaban melalui komen-komen Anda di YouTube yang Anda nonton nantinya. Di situ Bapak bisa membaca, bisa melihat sejauh mana kemampuan Anda menangkap, sejauh mana kemampuan Anda dalam mengimplementasikan materi yang Anda dapat. Dan disitulah dari pertama penilaian Bapak terhadap Anda dan akan dituangkan dalam nilai-nilai dalam bentuk angka dan huruf. Mungkin Anda bisa lebih paham. Mungkin demikian ya. Demikian materi pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.